Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah ayat pada surat At-Taubah ayat yang ke-46 ada ayat yang menceritakan tentang sebuah kondisi orang-orang yang akan berangkat perang. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddah walakin karihallahu bi'athahum fatabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Itu bunyi ayatnya. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-46. Kata Allah, kalau seandainya kamu memang ingin berangkat berperang, tentulah kamu mempersiapkan segala macam sesuatunya yang diperlukan untuk berperang itu. Kamu tentu melakukan persiapan, tetapi kemudian kamu tidak melakukan persiapan apa-apa. Maka kata Allah, walau aradul khuruja la'addu lahu uddah walakin karihallahu bi'athahum. Tapi kemudian Allah tidak menyukai kamu berangkat karena ketidakseriusan kamu mempersiapkan keberangkatan untuk berperang tadi. Kemudian kata Allah, fathabbatahum, dan Allah lemahkan semangat kamu. Wa qila qa'udu ma'al qa'idin, dan tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, dalam konteks Ramadan yang kita khawatirkan pun terjadi seperti ini kepada diri kita, yaitu bagaimana ketika Ramadan sudah datang kepada kita, ternyata persiapan kita nihil atau minim sekali. Yang kita khawatirkan kemudian Allah mengelompokkan kita sebagai bahagian dari waqila qa'udu ma'al qa'idin. Tinggallah kalian bersama orang-orang yang tinggal. Karena tidak seriusnya kita menghadapi Ramadan ini. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, kadang-kadang ketika Allah Subhanahu wa taala menghalangi seorang hamba untuk dekat kepadanya, ada saja cara Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya misalnya ketika kita akan melaksanakan sholat subuh berjamaah, rutin kita sudah bangun dari mulai 4:30 kita bangun, tapi ternyata mendadak pada saat azan subuh tiba-tiba kita ingin ke belakang, dan ke belakangnya kita lama, sampai kemudian selesai kita ke belakang, jamaah sholat subuh sudah bubar, dan itu berlangsung terus-menerus beberapa hari. Hati-hati, jangan-jangan ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada apa yang kita lakukan. Nauzubillah min dzalik. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, Ramadan yang sudah memasuki hari kedua atau hari ketiga yang kita lakukan pada hari ini, coba kita tanyakan kepada diri kita, sudah berapa banyak persiapan dan rencana yang kita buat? Sebab salah satu ciri orang yang serius adalah orang-orang yang membuat rencana, Bapak dan Saudara sekalian. Jangan-jangan sampai terjadi Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, Ramadan yang penuh dengan keutamaan, Ramadan yang banyak sekali di dalamnya sesuatu yang hanya terdapat pada Ramadan dan tidak terdapat pada bulan yang lain, dan kita menyambutnya biasa-biasa saja. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, idza jaa ramadanan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufadati syaitan, kata Rasulullah SAW. Apabila masuk bulan Ramadan maka dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka dan dibelenggu syaitan itu. Dan itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Tidak ada di bulan Syawal, tidak ada di bulan Rabiul Awal, tidak ada di bulan-bulan yang lain. Hanya terjadi di bulan Ramadan. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Artinya, dengan kondisi seperti itu merupakan momentum bagi kita untuk serius menjalani ibadah Ramadan ini. Bapak dan saudara sekalian, mungkin ada yang mengatakan di antara kita, jangan terlalu berlebihan lah, jangan terlalu lebay lah, biasa-biasa saja. Toh ini bukan Ramadan pertama kali yang kita lakukan. Silahkan Bapak dan Ibu ingin berpendapat seperti itu, tapi yang kita khawatirkan adalah bahwa
bahwa ketidakseriusan kita menjalani Ramadan merupakan indikasi ketidakseriusan kita menghadapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama pernah mewanti-wanti kepada kita, hati-hati terhadap suatu kondisi di mana ketika perintah Allah datang ternyata kita tidak siap menjalankannya. Hati-hati ketika kemudian ada suatu perintah Allah datang ternyata kita tidak serius melakukannya. Karena pada dasarnya yang Allah lihat adalah keseriusan kita menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang Allah lihat bagaimana kita serius menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu baru hari kedua atau hari ketiga Ramadan kita lakukan, cobalah kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita mempunyai rencana untuk Ramadan di 26 atau 27 hari akan datang? Jangan-jangan kita tidak punya rencana dan membiarkan ini mengalir begitu rupa. Jangan-jangan kita tidak punya target berapa kali kita khatam selama Ramadan ini. Jangan-jangan kita tidak punya target berapa kali kita sholat duha selama Ramadan ini. Jangan-jangan kita tidak punya target berapa kali kita targetkan bahwa kita tidak boleh luput untuk sholat melainkan berjamaah di masjid. Karena pada dasarnya hadirin hamba Allah yang berbahagia, Ramadan ini kita mengadu kualitas terbaik kita dibanding yang lain. Kalau sekedar puasa, jutaan miliaran orang Islam, kaum muslimin berpuasa semuanya. Kalau sekedar tarawih, mohon maaf unyang-unyang bapak-bapak yang tua di sekitar rumah kita, mereka tarawih. Bahkan mereka datang lebih awal daripada kita. Tapi apa yang spesifik, apa yang menjadi amal unggulan kita yang akan kita adu kepada kaum muslimin yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala di Ramadan ini? Karena Ramadan ini boleh jadi tidak akan datang lagi di tahun yang akan datang menjumpai kita. Sebagaimana yang terjadi di sebagian saudara-saudara kita. Sebagaimana yang terjadi di sebagian keluarga kita. Yang mereka dulu bersama-sama kita Ramadan tahun lalu. Sekarang mereka tidak lagi. Habis Allah tutup kesempatan kepada mereka. Karena Allah sudah panggil mereka. Hadirin hamba Allah yang berbahagia. Ketika kita gagal membuat rencana planning untuk Ramadan yang akan datang ini, akan kita jalani ini, maka pada dasarnya kita khawatirkan nanti adalah kita kehilangan kesempatan momentum untuk berbuat kebajikan. Karena banyak orang yang menyangka bahwa Ramadan itu hanya persiapan-persiapan yang seadanya, sekedar persiapan puasa saja. Padahal di antara banyak persiapan-persiapan Ramadan itu, hadirin rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Ramadan itu menuntut persiapan fisik kita, Bapak dan Ibu sekalian. Ada dua hadis yang hampir mirip yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh persiapan, dengan penuh perhitungan dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa yang telah lalu. Tapi ada hadis lain yang mengatakan man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa menghidupkan malam, bangun tengah malam untuk sholat malam di bulan Ramadan dengan keimanan dan dengan perhitungan, Allah akan ampuni dosa yang telah lalu. Berarti siang kita berpuasa, malam kita hidupkan malam. Ini menunjukkan bagaimana Ramadan adalah merupakan ibadah fisik. Jangan sampai justru di bulan Ramadan ini benar kita malah lebih banyak tidur dibanding bulan yang lain. Jangan sampai di bulan Ramadan ini benar maka kesibukan kita dalam pekerjaan kita lebih sibuk daripada bulan-bulan yang lain. Ini menunjukkan bagaimana tidak adanya rencana pada diri kita. Dan sungguh sangat sayang kalau seandainya waktu-waktu Ramadan, waktu di mana amal dilipat gandakan, waktu di mana setan dibelenggu, waktu di mana pintu surga dibuka, waktu di mana pintu neraka ditutup, malah kita banyak menyia-nyiakan kesempatan-kesempatan yang ada dengan sekedar tadi amalan-amalan yang sebenarnya kalau kita mau, kita bisa memilih amalan-amalan yang jauh lebih baik. Kenapa tidak kita siapkan Al-Quran untuk kita targetkan 3 kali khatam atau 2 kali khatam? Kenapa tidak kita kondisikan anak dan keluarga kita untuk bisa mereka itu menyemarakkan Ramadan dalam keluarga kita? Kenapa tidak kita sisihkan sebagian uang infak kita untuk kita maksimalkan bersedekah dan berinfak di bulan Ramadan? Ini menunjukkan lagi-lagi kita coba tunjukkan kepada Allah bahwa kita serius menghadapi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nantinya balasan yang Allah berikan kepada kita pun juga adalah balasan yang serius. Sehingga nantinya amalan-amalan yang kita lakukan pun juga amalan-amalan yang berbuah sebagaimana Allah janjikan, la'allakum tattaqun.
suatu predikat yang sangat diincar oleh seluruh kaum muslimin, oleh orang beriman, yaitu menjadi hamba yang bertakwa. Indikatornya serius atau tidak kita menjalani bulan suci Ramadan ini. Akhirnya hadirin rahimakumullah, rasanya masih belum terlalu terlambat ketika Ramadan masih memasuki hari kedua atau hari ketiga pada hari ini untuk kita kemudian mencoba merancang kembali apa yang akan kita perbuat di 26 atau 27 hari yang akan datang untuk persiapan Ramadan kita. Apa yang akan kita rencanakan untuk siang-siang kita, apa yang akan kita perbuat untuk malam-malam kita, dan apa yang kita rencanakan untuk waktu fajar kita, waktu berbuka kita, waktu sahur kita, dan seterusnya. Pendek kata, pilihlah amal-amal yang terbaik, karena itu menunjukkan bagaimana kita serius menghadapi panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang maksimal terhadap keseriusan dan usaha kita untuk maksimal menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun wa ma taufiq illa billah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.